Apa ini? Asep Irama? Yang pasti yang selama ini kau kick terus, kabur-kaburan kau dari saya. Oh, itu ada Iya. tema tuh. Iya. Lalu jangan, adminmu bilang dong, jangan mute-mute orang. Itu ada tema. Alpha Omega itu apaan? Enggak, aku mau bahas yang tadi yang kau bilang itu Yesus ketakutan. Kok Tuhan takut gitu kan? Oh, silakan. Aduh, Juma. Kau tuh ketemu orang tadi bukan pendeta, kau bilang pendeta. Itu tadi Sintua itu penatua tuh belum tentu ngerti Alkitab, aku kasih tahu. Kau kelasnya begitu-gitu. Nih, aku kasih tahu ya, jangan mute saya dan jangan tendang saya kalau memang kau punya ilmu. Silakan. Oke. Firman Tuhan katakan Yesus ketakutan, itu terjemahan yang salah. Bahasa aslinya itu adalah agonia. Agonia itu adalah kesedihan yang mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ledek-ledek tadi, kok Yesus Tuhan diberikan kekuatan sama malaikat, betul nggak? Ya itu bukan ledek, itu fakta tertulis begitu kok di kitab Anda. Iya. Karena kau nggak paham, itu maksud daripada ayat-ayat itu. Ya, Maka silakan teman-teman jelaskan. Kristen yang punya ilmu jangan naik ke sini. Kasihan kalau disesatin sama manusia ini. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, tolong digarisbawahi. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi anak tunggal Bapa. Yohanes 1:14. Terus? Yohanes 1:14. Dia datang sebagai anak, bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Elohim. Bukan sebagai Dia Tuhan. datang sebagai anak. Ya, berarti dia datang bukan sebagai Tuhan. Betul. Tetapi Berarti dia adalah Tuhan- Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Anda cuma modal tombol ketawa doang sih, isinya nggak ada. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, betul? Makanya persepsi Anda yang tidak ngerti. Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Anda cuma menang tombol ketawa doang, padahal kosong Anda ini. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, ketika dia kemudian ketakutan, keringatnya seperti titik darah, Tuhan nggak dia? Loh, kan saya bilang tadi, dia datang sebagai anak. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Betul. Nah, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Salah, ngaco. Makanya nggak paham. Lu cuma modal tombol ketawa doang sama nih teman-teman, nggak ada isinya, lihat di belakang. Sebagai anak Tuhan nggak? Sebagai anak Tuhan nggak? Oke. Dengar baik-baik. Ketika dia datang menyatakan diri dalam daging, daging itu disebut sebagai anak. Bukan Tuhan. Makanya dia disebut anak tunggal Bapa, disebut sebagai anak Elohim, disebut sebagai rasul, disebut sebagai hamba Tuhan, disebut sebagai nabi, karena dia datang sebagai anak. Nah, berarti dia datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai Tuhan, atau datang sebagai bukan Tuhan. Kalau mau ngerti diam dulu, kalau ngerti diam dulu. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, itu namanya inkarne, bukan reinkarnasi. Oh, bedanya gak? Tuhan gak dia pada saat itu? Nah, saya kasih tahu. Makanya lu kasih tahu analogi ketika pilot itu di pesawat, dia turun menjadi ayam, kata kamu waktu itu kan? Lalu di pesawat itu siapa? Kamu punya analogi seperti itu karena otakmu nggak nyampe. Ya udah, sekarang anak itu Tuhan atau bukan? Mau diem nggak? Mau jelaskan diem nggak? Mau diem nggak? Jangan mute saya ya. Nih, dengar baik-baik. Ketika sang firman, yaitu Elohim itu sendiri, yang turun menyatakan diri dalam daging, dengar teman-teman ya, 11.000 orang. Ketika dia datang menyatakan dalam daging, ya, Elohim itu adalah roh. Roh yang tidak terbatas. Apa Di dalam ini? pikiran kita katakan bahwa rumah kita dapat menambung, bahkan langit di atas langit tidak Yang bisa memuat roh. anak itu Tuhan atau Nah, saya bukan? jelasin enggak, otakmu kalau nggak ada isi diam. Nanti setelah aku jelaskan kau boleh jawab. Kau boleh sanggah, boleh? Oke? Anak itu Boleh? Tuhan atau Boleh? bukan? Kau takut saya jelaskan. Ya, kamu jelaskan apa? Pertanyaan saya apa? Ya, kalau kau turunkan saya hari ini, kau katakan semua orang-orang pada tempat ini, kau nggak punya ilmu.
Saya kita tanya debat yang apa, baik. kau jawab apa? Saya jelaskan dulu. Kita debat yang baik. Iya. Anak di situ Tuhan atau bukan? Anak itu sesungguhnya Tuhan, tetapi ketika dia menyatakan diri dalam daging, dia disebut anak Elohim. Tuhan atau bukan? Sebenarnya dia Tuhan. Ya, Tuhan atau bukan? Secara rohnya tidak terbatas. Itulah roh Tuhan itu sendiri. Nah, terus kenapa dia takut kepada malaikat? Kenapa dia harus bersedih kalau rohnya adalah Tuhan? Ya, saya jelaskan kedua kali. Kenapa kau cuma mudah coba ketawa doang? Kau tuh gak ada isinya cuma. Karena semua yang keluar dari mulutmu itu Bisa lucu. ketawa lebih seru daripada tombolmu ya. Mau lihat? Karena Bisa yang ketawa keluar dari dari tombol-tombol yang mulutmu lain itu lucu. Maka, berani ku ngomong. Berani ku ngomong. Saya tanya samamu, Oke. anak di situ Tuhan atau bukan? Sesungguhnya secara roh dia Tuhan. Yang saya tanya, apakah dia Tuhan atau bukan? Mana yang betul? Dia mau Mana yang diskusi sama betul? saya, dia nggak mau dengerin apa yang saya ngomong. Kenapa? Karena dia takut Aku tanya apa, kau jawab apa? Kau tuh takut. Anak di situ Tuhan atau bukan? Jelaskan tadi, ketika dia datang berstatus anak tunggal Bapa. Nah, Dia Tuhan bukan atau bukan? datang sebagai Tuhan. Walaupun rohnya adalah roh Tuhan itu sendiri. Paham nggak? Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Secara daging dia bukan Tuhan, tetapi roh dalam daging itu. Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Apa kau? Kau paham gak apa saya ngomong? Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan kan? Loh, Tuhan tetap Tuhan karena rohnya tidak terbatas. Ketika dia menjadi daging, dia Tuhan. Oke, ketika dia menyatakan dari dalam daging, rohnya tidak berkurang sesuatu apapun. Saya tidak tanya rohnya, saya tidak tanya rohnya, yang saya tanya dagingnya itu Tuhan atau bukan? Otakmu terlalu ceper untuk mengerti Tuhan, mengerti Alkitab. Ketika Tuhan menyatakan di dalam daging, roh Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Maka Yang Yesus saya berkata, tanya "Aku dagingnya, dalam Bapa, dagingnya, Bapa bosku." dan Bapa dalam aku." Hei, Kenapa kau yang saya takut tanya dijawab? dagingnya itu Tuhan Kenapa atau dagingnya? bukan? Tuh, daging itu apa bukan? Sama kuliah samamu. Kalau ban mobil bukan. Oke, berarti dengan kata lain Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Itu katamu. Lah, iya, kamu mengatakan dagingnya bukan Tuhan. Yang ngomong siapa? Daging bukan Tuhan. Oh, berarti dagingnya Yesus Tuhan. Daging Yesus adalah dagingnya Tuhan, bukan Tuhan. Otakmu nggak nyampe. Bagaimana kau dengan ban mobil? Bisa kau jawab? Ban mobil bukan. Kenapa kau tergoda kebodohan? Dagingnya daging ikan, tapi bukan daging ikan. Ban mobil bukan. Ban mobil bukan. Bagian dari mobil. Nah, kau sendiri jawab sama. Itu dagingnya itu bagian dari Tuhan. Oke, baik. Karena dia karena itu tadi menyatakan dalam daging. Oke. Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Kata-katamu sendiri yang menjadi Saya ini bagian dari Tuhan atau Tuhan? Jawab dagingnya Tuhan apa bukan? Kau sudah jawab seperti itu, kau malah bingung ya kan? Sekarang kau sudah jawab. Dia teman-teman perhatikan ya. Enggak, saya enggak bingung. Saya tidak bingung. Bang mobil, saya tanya apakah mobil? Dia bilang bagian dari mobil. Sedangkan dia memaksa saya, apakah daging Tuhan itu Tuhan? Saya tanya itu dagingnya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kau ketawa tadi habis-habis. Baik. Sekarang ketika Anda mengatakan ban mobil bukan mobil tapi bagian dari mobil, alam semesta ini bagian dari Tuhan atau bukan? Anda yang ngomong barusan kan? Iya, saya tanya alam semesta ini bagian dari Tuhan atau bukan? Alam semesta ini ciptaan Tuhan. Bagian dari Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan. Berarti alam semesta ini, dengar, berarti bagian dari Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Dia udah mulai bingung nih. Kalau alam semesta adalah ciptaan Tuhan, apa salah saya ngomong gitu? Salah? Ketawa lagi kamu? Enggak salah. Tetapi itu adalah bagian daripada Tuhan. Ciptaan Tuhan itu bagian daripada Tuhan. Kenapa?
Karena ciptaan Tuhan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke analogimu. Kembali ke analogi. Kembali ke analogimu dulu. Kembali ke anak. Saya turunkan nih kalau kau gila nih. Saya turunkan kalau kau gila nih. Ya, saya turunkan. Kau yang takut. Saya kembalikan ke analogimu. Kembali ke analogi mobil dan ban mobil. Oke ya. Nah, sekarang apakah mobil tanpa ban boleh dikatakan mobil? Tidak. Nah, tidak. Berarti Tuhanmu tanpa daging tidak bisa disebut Tuhan. Ngaco makanya. Kau ngaco. Kan seperti itu. Tadi kau mengatakan mobil tanpa ban tidak bisa disebut mobil. Berarti Tuhan lu tanpa daging tidak bisa disebut Tuhan. Kena deh. Ayo, berani jelas penjelasannya. Berani nggak? Kena deh. Udah. Kena Tuhan tanpa daging bukan Tuhan. Tuhan tanpa daging bukan Tuhan. Sakitnya hati ini, tapi aku longor. Sakitnya hatimu kawan, tapi kamu longor. Yesus ban mobil. Bisa nggak mobil tanpa ban disebut mobil? Enggak. Daging Yesus ibarat ban mobil. Tanpa ban mobil tidak bisa disebut mobil. Tanpa daging Tuhan lu nggak bisa disebut Tuhan. Begitu pasti hatinya dalam. Aduh, aku kena deh analogiku sendiri. Kena analoginya sendiri. Apologet Islam kau lawan. Manusia yang menggunakan akal sehat, lu hanya menggunakan gaya lu. Tuhan kau identikan dengan mobil. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, waduh, masya Allah, baru kali ini nih bisa. Aku. Iya, silakan bang. Abang nih bang, waktu di Jakarta. Izin ngucapin selamat buat abang, luar biasa. Makasih bang. Oh, itu foto kita ya bang ya? Iya. Oh, semangat. Alhamdulillah. Mantap abangku. Syukur nih, salah satu Masya orang yang Allah. bisa berfoto dengan abang. Waktu di Jakarta itu bang. Siap. Masya Allah bang, Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak buat Makasih, semuanya, abangku. teman-teman yang bawah juga yang sudah mensupport API Indonesia. Thank you. Makasih. Oke, saya selalu standby. Oke, makasih abang. Nah, izin dijual sedikit aja bang. Siap. Sehat Makasih selalu bang ya. ya. Amin. Makasih abang juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Yeskel 23. 23. Muslim ini mah Muslim ini. Assalamualaikum. Muslim dibawa aja bang. Pingin kali Yeskel 23 rupanya. Kena sama analoginya sendiri. Nggak enak kali digituin ya teman-teman ya. Luar biasa. Masolang generasi hancur sudah. Anak muda iya. Assalamualaikum Bang Zima. Waalaikumsalam.
Dari gereja mana? Dari gereja mana? Apa bang? Dari gereja mana? Dari gereja mana? Saya Islam, alhamdulillah. Oh, Islam, masya Allah, subhanallah. Islam rupanya diam-diam abang ini. Naikkan kirain yang lain aja bang. Saya mantau. Siap. Oh yes, oke bosku, thank you. Assalamualaikum. Halo. Buka kamera. Kayak suara anak-anak. Gak boleh. Gak boleh, nanti kena pelanggaran lagi aku. Kemarin 2031 baru bisa live akunya. Untung aku dekat sama ownernya TikTok. Oh, ada Andin dan Nora, makasih. Nggak tidur kau, Dek. Besok mau tanam padi. Halo, semangat subuh. Halo, Garda, Bang Edi, Bang Roy, pengamat media. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Halo. Halo Bang Roy. Dari Rantau Prapat. Hah? Kabupaten Halo Bang Prapat. Juma. Halo juga. Dari Saya gereja masuk mana? lagi Bang ya. Saya dari gereja GBAP Bang. GBAP. Oke. Iya. Apostolik. Apostolik. Iya. Iya Bang. Nah, ini saya mau diskusi dengan Abang tentang Om Papat kan gitu ya Bang ya. Iya, iya. Nah, jadi ini kita Udah pakai baju kau rupanya. sama-sama cari kebenaran. Pakai baju lah Bang, masuk angin lah nggak pakai baju. Oh iya, iya. Iya, dengarkan dulu, ada teman kita Ruth. Silakan, silakan. Oke. Jadi ini kita sama-sama cari kebenaran ya Bang ya. Biar saya jelaskan sedikit apa arti Boleh. alfa dan omega, oke Bang ya. Yuk, Tapi sebelum saya mulai, saya permintakan sama Abang, kita jangan sampai ada selek sampai di akhirnya ya Bang ya. Jangan ada saling tersinggung ya Bang ya. Sama-sama kita mencari kebenaran ya. Oke. Oke. Buka Arti kameranya. alfa dan omega itu. Buka kameranya, Bang. Nah, gitu. Arti alfa dan omega itu dialah Siap. yang awal dan dialah yang akhir. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu, di Alkitab Wahyu, di kitab 1 ayat 8. Akulah alfa dan omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, jadi dalam kitab kami, alfa dan omega itu dialah yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang kuasa, dia yang mempunyai, dan dialah yang punya kerajaan surga. Ya. Nah, masuk kita dalam penjelasannya, arti lagi dari alfa dan omega itu di dalam kitab Keluaran. Maknanya ya, dalam kitab Keluaran 3 ayat yang 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, alfa. Ya Bang ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah omega. Nah, pada intinya alfa dan omega itu adalah akulah yang awal dan akulah yang akhir.
Ya betul itu bang. Nah, itu Oke, artinya bang. yang Alfa Omega di situ siapa? Anaknya Maria. Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Ya. itu anaknya Maria. Anaknya Maria dan Firman. Ya. Oke, berarti Anaknya Maria. berarti anaknya Maria lebih tua daripada ibu Maria. Maksudnya? Ya, mereka Katanya sama, Bang. anaknya Maria. anaknya Maria awal yang maha awal. Kayak Maria. Berarti anaknya Maria lebih tua daripada ibu Maria. Betul? Itu kayak Siti Maryam loh bang. Ya. Iya, makanya saya bertanya. Lebih tua anaknya Maria daripada ibu Maria sendiri. Betul? Ya. Itu kalau umur nggak tahu lah bang, namanya Tuhan. Berarti Iya, Ber- kalau di berarti anak lebih tua daripada ibu kandung. Umur kan umur abang aja ditentukan Tuhan loh. Sampai abang bisa duduk saat ini. Berarti Enggak, anak gini. kandung lebih tua daripada ibu kandung, gitu. Gak jadi permasalahan itu siapa yang lebih tua, siapa yang lebih apa. Tuhan Yesus. Oh, harus karena ini bicara mengenai kebenaran. Masa otak mau dimatikan? Iya, Berarti iya, betul. menurut saudara anak kandung Betul. lebih tua daripada ibu kandung. Ngapain pakai otak orang ngomong sama yang maha kuasa? Otak abang aja yang maha kuasa yang menciptakan. Berarti Enggak, anak tunggu, kandung tunggu, lebih Bang. tua Oh, dari oh. ibu kandung. Itu nggak bisa dikatakan bang. Nggak tahu siapa yang paling tua, siapa yang paling apa. Karena dia Otakmu rusak. Otakmu rusak berarti. Tunggu ya. kalau pada saat Mohon maaf ini ya, Yesus jadi bukan manusia, saya mau dia potong Maria lebih tua pembicaraannya, dari Bang. ibunya. Oh Bang Owen, tolong kasih saya ngomong ya. Misi. Di dalam firman tadi tersebut, di sini dia mengatakan akulah yang akhir dan akulah yang pertama. Bukan di umur, bukan umur. Dia menyebut di situ bukan di umur. Iya, maksudnya kalau Jadi dia itu di menyebut akulah awal, berarti dia lebih kebenaran. awal daripada ibunya sendiri kan? Mana lebih awal? Yesus atau ibunya Maria? Maria. Maksudnya di situ bukan firmannya itu itulah yang awal dan itulah yang akhir. Nah, Ini anaknya Luga enggak gini Tambunan Bang. ini. Mak. Gimana Enggak, ceritanya? ini Bang. Kan maka saya katakan, di kitab Wahyu tadi tertulis di Wahyu 1 ayat yang 8, akulah Alfa dan Omega ya Bang ya. Nah, itu Firman Yesus Tuhan kan? kan di situ dibilang firman Tuhan. Iya, firman berarti Tuhan Yesus Allah. kan? Berarti Yesus kan? Iya, firman Tuhan Allah. Bapa yang di sorga. Yang Allah, berbicara yang di situ sorga. Yesus kan Bukan yang Yesus di berbicara sini, yang Allah. situ. Yang berbicara siapa di situ? Allah Bang, bukan Yesus. Allah. Yang mengatakan akulah Alfa dan Omega siapa? Allah, bukan Yesus Bang. Dan itu lah. Oh, bukan Yesus. Berarti Yesus dalam hal ini bukan Alfa dan Omega kan? Aku tengok. Ya, bukan Yesus. Jangan merekawan dia. Akulah. Nah, berarti gini. bukan Yesus yang Alfa dan Omega. Sudah selesai. Ya, Dan Allah dalam satu. Allahnya ya. Alah, satu apa? Satu Allah. kompi, Allah yang- satu RT. Orang ini nyebutnya Allah. Udah Bapak. selesai. Yesus bukan Alfa dan Omega. Udah. Ini bang Juma, aku mau ngambil ayat ini. Apa lagi? Allah Bapa yang di surganya Alfa dan Omega. Ah, Tuhan yang ada di langit itulah yang punya awal dan punya akhir, yang maha awal maha akhir, bukan Yesus. Enggak, emang udah pernah ke langit abang? Ditanya. Udah pernah langit? Udah pernah mati? Kenapa mati? Kenapa langit? Bukan Udah Yesus pernah yang masuk Alfa dan Omega, udah. Bukan Yesus yang awal dan akhir, bukan, Saudara Owen. Ini Owen. Bang Owen ini orang Kristen kan? Yang kita pasti udah tertulis. Iya, Kristen gila dia, Kristen gila. Kristen sedeng dia.
Ini di Alkitab aja udah tertulis, dunia membunuh Yesus dan murid-muridnya. Saudara, Iya. yang Alfa dan Omega, awal dan akhir itu bukan Yesus. Udah. Iya, udah tertulis. Ini saudara Ruth aja mengatakan itu bisa kok. Kenapa kamu memaksakan Yesus yang Alfa dan Omega? Maksudmu kayak mananya? Allah itu siapa lah, Ruth? Kutanya lu dulu, Kak. Nah, jawab. Allah itu Allah Bapa yang di surga. Iya. Kan itu nanya kan adalah- Allah itu sih. Kan ada ayat juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu siapa penyebutannya? Di dalam Kristen, artinya apa? Allah, Ya udah, Allah. kenapa kau bilang cuma satu? Kristus. Nah, Ya, berarti Kristus. Yesus dan Allah Allah adalah Kristus, satu. Bapa kami Allah Kristus. Nah, Ya udah. Kok longor kali kau? nah, gini ya, maka kita dibaca di Wahyu tadi, akulah Alfa dan Omega, Marah firman dia. Tuhan Marah dia. Allah. Songon dong, songon. Itu kita tidak berkata. Dong, BG Jowen, di mana dang mengakui Yesus, kita mengakui Yesus. Allah di firman ondo tertulis Allah. Nah, ima di dokon, suatu marbulut-bulut anno salah firman kita dah. Jadi kita katakan aku Allah dan Mega, firman Tuhan Allah. Ya kan? Bukan Yesus. Ima Kalian mau ada musekan tersurat. Au dot Bapa adalah sahabat. Jadi Nah, jadi bahasa rupa deh Allah Bapa. Dia dong. pada memang sarupa. Maksud ya kan kita kan membahas. Allah sarupa di tong Yesus desi. Sama Allah kan tertulis di kitab kita, tertulis di waktu itu aku Alfa dan Omega, firman Tuhan kan tertulis Yesus. Nah, memang biarpun sama maknanya semua, tapi tetap yang tertulis ada Tuhan Allah. Intinya yang beragam saling mengasihi lah, gak usah saling mengejek-ngejek seperti Bang Juma mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu adalah anak daging, anak ini apa segala macam. Gak usah, saling menghargai aja lah kita yang hidup ini. Gak ada yang betul, gak ada yang pernah kalau punya keyakinan itu ya udah silakan, gak usah Kamu habis makan jangkrik. itu kali kau bilang lah kan penistaan agama, tapi kalau meninggal nggak bisa menjadi penistaan agama. Jadi siapa yang Alfa dan Omega, Mikael? Tuhan Yesus dan Allah adalah satu. Berarti Yesus Sama aja lebih itu. awal dari ibunya Maria, gitu. Nah, apa? Lebih awal Yesus daripada Maria, ibunya. Maria itu yang dikehendaki Allah, seperti Siti Maryam mengeluarkan Isa di kehendak Allah. Jadi kutanyalah dulu, Siti Maryam atau Isa duluan di agama kalian? Ibunya dulu dong, baru Nabi Isa. Nah, siapa? Kena Allah kan? Allah Nah, sekarang di agamamu duluan mana? Yesus atau Maria? tanya Siti Maryam siapa suaminya? Enggak. Duluan mana, Yesus atau Maria? Siapa suaminya? Mulai ngaco dia. Kambuh lagi dia, kambuh. Bocor halus lagi otaknya. Bang Joni, Iya. Iya bang, iya bang. cuma batas supilah menjelaskan Alfa dan Omega. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya mau undur diri aja. Soalnya nanti berat ini bang, nanti kita nggak enak ya bang ya. Nggak apa-apa, di sini dulu luruskan aja dulu saudara Mikael ini, karena dia mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria ibunya. Udah koslet dia, itu coba hidungnya sudah kayak pelepah pisang. Dia Oke bang ya. dia Itu, lebih. Bang. Oke, thank you. Masa lebih tua Yesus daripada ibunya? Gimana ceritanya?
Ilmu dari mana itu? Waktu masih jadi manusia. Yang saya pertanyakan, lebih tua mana, Maria atau anaknya? Ya Maria lah kalau Nah, berarti ngomongin di bukan dunia. Yesus. Berarti Yesus bukan awal dan akhir. Udah selesai. Jangan kau maksa. Lu, aduh cetek kali pemahamanmu kayak gitu, cetek kali Tuhan Yesus itu yang maha kuasa. Dia Loh, artinya tadi dia maha lebih kuasa, tua dia Maria. menjadikan sekarang jadi bodoh. Bukan ini. Tadi lebih tua Maria dari Yesus. Sekarang kau kenapa kayak kesurupan? Kau sendiri yang membatalkan Yesus itu awal dan akhir dengan mengatakan Maria lebih tua dari Yesus. Kalau kau tanya siapa yang awal dan akhir, kayak mana pula dan Adam dan Hawa? Hah? Itu manusia pertama pula. Apa? Dengan mengatakan. Enggak ada hubungannya. Mana? Aku ulang lagi. Mana tua Yesus atau ibunya Maria? Tua mana? Gak usah kau bilang si Bunda Maria. Adam manusia pertama. Itulah lebih tua lagi lebih kau bilang. Tapi Tuhan ini adalah nggak bisa diterjemahkan dengan angka umur. Karena dia yang Enggak, memiliki tua mana? kehidupan. Tua mana? Tua mana antara Maria? Tua mana antara Maria dengan Yesus anaknya? Tua mana? Tidak kali pemahaman lu kayak anak TK madrasah. Orang nanya serius kok malah menjawab gitu, caramu gimana? Aku kan nanya serius, tua mana antara Maria dengan anak kandungnya Yesus? Halo, malam Bang Owen. Bang Owen, selamat malam Bang Owen. Bang Owen, Termute Bang dia, Owen. termute. Dari gereja mana Bang Owen? Protestan mana? Buka mute-nya dulu Bang, buka mute-nya dulu. Dari GKKI bang. Kenapa itu? Iya, gereja mana Bang? Saya dari GKKI. Oh, GKI ya. Nah, tadi soal awal, awal itu kan, ini kan soal penalaran saja. Jadi benar seperti Bang Zuma bilang, kalau Tuhan konsepnya itu kan yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi, dalam penjelasan Bang Zuma tadi, Tuhan itu awal dan akhir. Nah, tapi kalau penalaran abang sampai ke Yesus, sampai ke Yesus, gini, sebelum sampai ke Yesus kita belajar dulu tentang Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi harus pahami Tuhan itu dulu. Nah, sehingga itulah yang dinamakan. Oh, Bang Zuma tadi sudah ada celahnya ke sana sebenarnya untuk kamu bisa menangkap itu. Nah, hingga kan kalau kamu bilang Yesus itu sendiri, ya bagaimana? Akhirnya Bang Zuma juga bertanya, oh loh, bagaimana dengan ibunya? Kan itu yang jadi pertanyaan dari Bang Zuma. Nah, bagaimana dengan ibunya? Memang bukan persoalan tua, siapa yang tua dan siapa yang muda, tidak, awal dan akhir. Nah, makanya kembalinya itu tadi harus memahami dulu itu konsep ketuhanan itu seperti apa. Bang Zuma hanya meminta dari Bang Mikael untuk menjelaskan itu konsep ketuhanan itu sendiri. Maka jelaslah sudah. Kalau Tuhan itu penguasa langit dan bumi, ya itu berikan penjelasan itu. Tetapi, nah dari fakta Bibelnya, Bang Mikael menjelaskannya seperti apa gitu. Tapi ya saya minta maaf ya kalau memang tidak bisa menjelaskan itu, tidak mampu, ya tidak usah saya juga yakin Bang Zuma tidak mungkin memaksa kemampuan cara berpikir kita begitu. Mungkin begitu saja ya Bang Zuma ya. Makasih saudaraku, makasih. Oke. Bang, sisi timur. Apalagi colonti lagi, orang nasihatin baik-baik malah ngamuk-ngamuk. Gak ada nasihatnya, nggak ngerti aku poinnya. Saya mau gila. Kenapa kau bilang gitu? Semua nasihat kau tolak. Boleh saya bertanya? Iya, silakan. Bertanya lah. Selamat malam buat seluruh 14.000 pemirsa. Ya, silakan.
Jadi karena Bang Juma mempertanyakan Alfa dan Omega tentang siapa Alfa Omega itu, ya kalau saya sih sesuai data Alfa Omega itu adalah Yesus Kristus. Tuhan. Berarti Yesus lebih tua dari ibunya, Bang ya? Lebih tua Maria ke Yesus. Ya, Tanyalah Bang Juma. sebelum Maria diciptakan Tuhan, Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kata siapa itu, Bang? Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1 Oh, berarti bukan ucapan Yesus ya? Yakin. Bukan kesaksian Yesus, Bang ya? Hah? Bukan kesaksian Yesus kan? Kesaksian. Ya itu kan murid-murid Rasul Yohanes kan bertemu dengan Yesus pada waktu itu dan dia melihat langsung gitu. Tapi kan Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang Yohanes ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah firman yang inkarnasi, itu ilmu dari mana? Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bukankah sang sumber itu Yesus katanya? Kenapa sang sumber tidak memberikan sumber bahwa dia adalah inkarnasi? Di dalam nubuatan Yesaya 53 kan sudah ada bahwa dia akan memikul salib, memikul dosa manusia. Memikul dosa manusia, kenapa larinya ke Yesus? Yesaya 53 itu tidak ada, bukan membahas Yesus. Itu membahas tentang pengorbanan Yesus yang akan terjadi di masa depan. Bukan. Yesus sendiri yang sudah menjelaskan itu. Ya oke, saya sudah menjawab. Terima atau enggak itu terserah Bang Juma. Boleh saya bertanya satu? Boleh. Ini disaksikan 14.200 gitu. Jadi semakin banyak penonton Bang Zuma, saya semakin suka gitu. Gini. Silakan. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, ya kan? Iya. Ya, terus pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Dalilnya kuburannya masih ada. Oh, berarti Anda asumsi doang. Benar nggak? Sesuai data kan dia nggak bangkit. Mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan? Mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Anda tidak pernah menyatakan bahwa Allah membangkitkan Nabi Muhammad. Kitab Anda tidak pernah. Iya memang, iya memang betul. Karena yang bangkit dari kubur itu iblis. Pertanyaan saya, Allahmu ada nggak? Ada dong, ada. Kalau ada, kenapa dia tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya bahwa dia tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana? Di mana dalilnya? Jangan sampai Anda menyembah Nabi Tuhan dongeng. Ya, untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan dari kubur? Untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya apa? Ketahuan. Ketahuan apa? Allahmu berkuasa nggak? Iya. Berkuasa nggak? Jadi Anda ingin mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu harus bangkit dari kubur supaya membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Ya dong. Yesusku bangkit. Yesus bangkit. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang sejarah membangkitkan mencatat. siapa? Yang membangkitkannya siapa? Intinya Yesus bangkit. Sekarang nabimu bangkit nggak? Gimana? Jawab dulu. Jawab dulu.
Yesusku bangkit. Bagaimana dengan Allahmu? Bisa nggak membangkitkan Nabi Muhammad? Ayo jawab dong. Berarti berarti Muhammad mana dibangkitkan? kuasanya? Betul nggak? Untuk apa? Betul nggak dia ada? Untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allahmu ada. Loh, Kalau nggak bisa Allahmu membangkitkan Nabi Muhammad, berarti Allahmu dongeng. Nabi Muhammad tidak dibangkitkan. Ayo. Panggil seluruh ustadzmu, jawab pertanyaanku. Kalau mereka mampu. Baik. Kalau begitu yang Anda jadikan Kita pakai alasan. data. Yesus bangkit pakai data. Sejarah dunia menyatakan Yesus bangkit. Hari-hari besarnya ada. Nabimu ada nggak bangkit? Oh, jadi menurut saudara bangkit dari kubur itu bukti Tuhan itu ada? Pakai logika bang, pakai otak sehat. Enggak, Iya kita dong. tanya dulu. Iya. Jadi untuk membuktikan Tuhan itu ada, maka dia harus bangkit dari kubur. Iya dong. Oke, baik. Tepuk tangan dulu kalau begitu ya. Lalu yang membangkitkan Yesus siapa? Yang membangkitkan Yesus. Nah, Bapa di sorga. parah Anda ini. Ternyata Yesus punya Tuhan di surga namanya Bapa. Ternyata dia bangkit itu bukan membuktikan dia Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Dia bukan punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Begitu. Intinya begini cuma Yesus bangkit. Nabimu gak bangkit. Katanya nabimu kekasih Allah. Tapi Allahmu gak bisa membangkitkan si Muhammad. Ini membahas kebangkitan Yesus loh gitu. Yesus bangkit. Ternyata. Allahmu nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Yesus bangkit dari Ngapain kamu percaya sama dongeng? Dibangkitkan. Jangan percaya sama dongeng Arab. Tuhan yang Kamu ada sudah dibodohi di Arab. surga.
Tuhan yang ada di surga. Jangan mau dibodohi Arab. Bangkitkan Tuhannya Sayang uangmu. Naik haji. Tuhannya Tapi dibodohi Kristen dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi. Yesus bangkit, bro. Bangkit, bro. Yesus bangkit, bro. Tuhannya Kristen. Sekarang nabimu kayak mana? Tuhannya Kristen dibangkitkan Tuhannya Kayak mana Allahmu? Yahudi. Berkuasa nggak dia? Kalau memang dia berkuasa, Tuhannya Yahudi dia membangkitkan Nabi M. membangkitkan Jangan Tuhannya Kristen. Jangan menyembah dongeng. Jangan percaya sama Tuhannya dongeng Arab. Kristen dibangkitkan Sia-sia. sama Tuhannya Jangan Yahudi. percaya sama dongeng Arab. Tuhannya Yahudi Ibu membangkitkan nggak bisa ditolong Allah. Tuhannya Bagaimana Kristen. Allah mau menolong kamu? Ada Hei, Tuhan dibangkitkan dari Engkau kubur. Cuma Tuhannya bangkit dari Tuhan cuma. kubur. Hei cuma. Ternyata dibangkitkan sama Cuma. Tuhannya Sadar kau Yahudi. cuma. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen. Tanpa Tuhannya Yahudi tidak bangkitlah Tuhannya Kristen. Lalu bagaimana bisa membuktikan Tuhannya Yahudi adalah Tuhan sementara Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur? Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur. Tuhan yang tidak bangkit dari kubur bisa membangkitkan Tuhannya Kristen. Otak bocor halus. Tuhan yang tidak pernah bangkit dari kubur membangkitkan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi tidak pernah bangkit dari kubur. Bukti dia ada adalah membangkitkan Tuhannya Kristen. Bapak yang ada di surga pernah bangkit dari kubur enggak? Enggak. Terus kenapa Anda akui dia yang membangkitkan Tuhan Anda dari kubur? Argumentasimu lemah, Bapak. Lemah argumentasimu. Anda membandingkan Tuhanmu dengan nabiku itu sesuatu yang sangat menghinakan agama Anda sendiri. Yesus kontol. Nggak boleh gitu. Turun. Mana si Yesus? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhanmu. Apa enggak malu Tuhanmu dibangkitkan Tuhan agama lain? Tuhannya Yahudi yang tidak bangkit dari kubur membangkitkan Tuhanmu. Tuhan kok dibangkitkan dari kubur? Mama agama apalah ini? Tuhannya dibangkitkan dari kubur. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Waalaikumsalam. Silakan Bang, dari gereja mana? Saya cari yang agak sedikit berisi memang. Kalau yang tadi itu nggak ada yang. Silakan Bang. Ya. Selamat malam, Juma. Malam juga Bang, buka kamera silakan. Udah. Ya. Coba buka Juma Yohanes 17 ayat 5 juga. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus kepada Bapa Sang Tuhan. Apa masalahnya Bang? Doa. Ya. Di sana Yesus mengatakan sebelum dunia ada. Ya, kenapa?
sebelum dunia ada kenapa? Anda tadi berbicara tua mana Yesus atau dengan Maria. Iya. Jawabnya di situ. Hmm. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti lebih tua Yesus dari ibunya. Lebih tua Yesus dari ibunya di dalam konsep spiritual kerohanian. Iya, udah. Makanya dia katakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ternyata Yesus lebih tua dari ibunya. Udah, ada yang mau gila nggak nih? Pindah sekarang dibaptis nih. Ayo teman-teman, ada yang mau gila nggak? Pindah ke sebelah, cepat. Anak lebih tua dari ibunya, ayo. Ya, Yesus kan datang menjadi manusia juga. Yang mau gila pindah, yuk. Ya kita pakai data. Kita pakai data juga. Ada nggak yang mau gila? Pindah cepat. Tentang masalah kebangkitan, saya jawab dengan Yohanes 11 ayat 25. Coba kamu buka. Ayo teman-teman, yang mau gila pindah di sebelah. Ada anak lebih tua dari ibu kandung. Masalah keberadaan cuma, bukan masalah tua. Masalah keberadaan. Sama seperti pernyataan Anda. Ketika Islam datang di abad ke-7, Anda mengatakan Yesus Islam, Adam Islam. Ya. Jadi jangan gila. Agama apa? Iya, itu makanya saya bilang juga agama apa? Ibu. Solang generasi. Agama apa itu coba? Solang generasi, betul. Hancur sudah generasi kita ini. Ini kalau agama Islam ini aja ada di abad ke-7 cuma. Ini Kenapa kalau agama Anda ini yang mengatakan? berkembang di Indonesia, hancur generasi kita. Solang Ya generasi. hancur generasi ikut. Islam aja ada abad ke-7, tapi kamu bilang Adam Islam. Lebih tua. Anak Di mana lebih tua logikanya? daripada ibu kandung. Bagaimana? Tidak, saya ajar, ceritanya? tolong saya ajari dulu logikanya. Harus botol, Bagaimana ada anak harus melawak gitu ya. Ketika Anda lebih mengatakan tua Islam ada, ibu Adam itu kandung, Islam. gitu loh. Coba kasih penjelasan sama saya. Aduh, parah. Gimana ceritanya itu anak lebih tua dari ibu kandungnya? Agama apa lah ini? Lawak-lawak agama irasional, tidak masuk akal. Kok bisa-bisanya kalian percaya dengan agama kayak gitu? Selamat malam semua. Malam juga, Bung. Ya, salam dari Ambon ya. Iya, Bang. Silakan. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bang Suma semuanya itu ada betulnya juga ya. Ya, ada betulnya juga. Cuman saya khawatir jangan sampai kamu yang gila. Saya nggak mungkin gila karena saya Muslim. Iya. Markus 5 nomor 1 sampai 20. Orang yang pertama kali mempraktikkan menyembah Yesus itu orang gila, Pak. Baca Markus 5, orang yang mencontohkan Quran itu gila. Orang yang pertama kali menyembah Yesus itu orang gila. Markus 5. Bukan yang diturunkan Quran itu yang gila. Itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di dalam kitab Anda sendiri Markus 3:21 ibunya sendiri yang menganggap Yesus gila gitu, Bang. Tapi Bang Suma, itu keluarga Yesus menganggap Yesus gila di kitab Anda. Kalau yang Anda maksud itu kan orang-orang kafir, musuhnya yang menganggap Nabi Muhammad itu gila. Wajar kan, musuh. Ini keluarga Yesus menganggap Yesus gila, itu gimana? Coba baca di Markus 3 tuh. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Kok bisa begitu, Abang? Tuhan Anda dianggap gila sama keluarganya sendiri, Bang. Nggak tega aku, Bang. Keluarganya sendiri menganggap Tuhan Anda gila, Bang. Kok begitu, Abang? Kok Tuhan Abang ini keluarganya menganggapnya gila, Bang?
Di kitab abang begitu bunyinya. Dan keluarganya telah menganggap Yesus gila. Abang, kenapa Markus 3 tertulis begitu, Bang? Rusak generasi ini, Bang, kalau begitu menyembah orang gila, Bang. Aduh, parah dia ajaran agama ini. Hancur, Bang, hancur. Pantasan kalian menganggap Yesus lebih tua dari ibu kandungnya. Pantas, wajar. Ternyata di Markus 5 orang gila nyembah Yesus. Tapi setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Baca nomor 15-nya, Bang. Orang gila itu nyembah Yesus, tapi begitu waras tidak nyembah lagi. Jadi mu'alaf ini yang keluar dari Kristen menyembah Yesus, keluar dari Kristen berarti mereka waras. Meninggalkan kegilaan, keluar dari Kristen tidak lagi nyembah Yesus. Sama yang ada di Markus 5, Bang. Orang gila kerasukan setan nyembah Yesus. Setelah setannya keluar, orang itu nggak nyembah Yesus lagi. Berarti orang mu'alaf itu setannya udah keluar, makanya nggak nyembah Yesus lagi orang mu'alaf itu, Bang. Begitu. Gimana dong? Gimana dong, abangko? Pantasan Anda percaya Yesus lebih tua dari ibu kandungnya, Bang. Oh, mama. Maaf ya, Bang ya, maaf ya, maaf. Itu tertulis di Bible, Bang. Markus 5, Bang. Markus 5, orang yang gila kerasukan setan nyembah Yesus, Abang. Oh, kodok. Mas gila. Oh, what? Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Baca di kitabmu Markus 3. Markus 3 nomor 21. Yesus dianggap gila. Gak ada, Mas. Sesat. Turun aja yang Kristen ini mute. Markus 3 nomor 21. Ya. Keluarga Yesus betul, menganggap Yesus gila. Itu gimana dong? Betul, Bang Suma. Itu menurut pemahaman Bang Suma kan. Itu dalilnya. Bukan menurut pemahaman kita. Markus 3 nomor 21. Oh, itu dalilnya. Ya, keluarganya menganggap Yesus gila. Keluarga loh, ibunya, adik-adik kandungnya, bapak tirinya, orang sekampungnya menganggapnya gila. Makasih sahabat Wahyu. Kok bisa begitu, Bang? Yesus kau anggap Tuhan, keluarganya justru menganggapnya gila. Kok kalian menyembah orang gila? Gimana sih Abang ini? Coba Bang, coba. Oke deh. Ini kan ini dia punya narasi ya. Markus Sekarang 3. saya tanya. Markus Bang, 3:21. Kenapa aula Anda itu tangannya dua, tangannya kanan dua-dua? Bisa Anda tunjukkan? Bisa Anda tunjukkan dalilnya? Bisa. Okay. Ada di Quran. Nah, di mana di Al-Quran? Ada di Quran. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Tuhan Anda bermata 7, bertanduk 7. Kenapa punya betis? Kenapa punya betis? Coba jawab itu dulu. Bung. Kenapa Anda heran? Jawab satu-satu. Kenapa Anda heran? Bukankah Yesus punya betis? Kenapa Anda heran? Kenapa? Iya, kenapa Anda heran? Yang saya heran Anda kenapa punya betis? Yang saya heran namanya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Yang saya heran itu coba karena Tuhan Anda itu berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Dalilnya Wahyu 5 nomor 6. Kalau di Alkitab kita itu dalil. Kalau di Alkitab kita itu dalil. Orang yang masuk di dalam goa itu setan. Nah, Yesus disimpan di dalam goa. Muhammad keluar dari goa. Bung,
Yesus Muhammad keluar dikuburkan dari di dalam gua, bisa gua. bilang kata itu. Yesus dikuburkan di dalam gua, Bangko. Keluar dari gua bilang dapat Bangko, Yesus dikuburkan di dalam gua, Bangko. dapat wahyu. Begitu Aduh. keluar dari gua, Yesus Muhammad orang jadi gila. Tuhan, Bang. Muhammad Abang, orang gila. Abang Yesus dikuburkan di gua, Bang. Berani kamu enggak? Berani kamu enggak? Berani. Apa? Berani. Apa? Berani enggak? Apa, Bang? Berani. Berani lawan aku enggak? Berani. Berani enggak? Berani. Berani. Bang. Berani, Abangku. Berani. 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 Berani jam enggak? Berani datang. Datang Berani ke, enggak? datang ke mana? Ambon. Nggak boleh emosi. Ambon. Datang ke Ambon. No. Iya. Bagaimana kalau Berani saudara nggak? saya yang di Ambon saya suruh hubungi Abang? Gimana? Abang di mana? Bilang ke sini. Apa? Di mana? Berani ke sini. Abang di mana? Biar teman saya ke situ. Sebut Siapa? alamatmu. Kamu yang datang. Bingung Kamu kau. saja yang datang. Bingung kau, Bang. Apa yang bingung? Sebut Kenapa? alamatmu. Sebut alamatmu di Kalian mana? yang pakai berat. Sebut alamatmu. Datang sini, mari. Iya, sebut alamatmu. Datang di Ambon. Di mana di Ambon? Kalau jago datang di Ambon. Iya, di mana di Ambon? Binatang. Saya itu binatang. Beta tuh anjing, saya namanya Suma. Anjing kurap. Suma. Enggak apa-apa, Bang. Suma anjing kurap. Enggak kamu. apa-apa. Yang makan anjing kan Anda. Mari sumpah pocong. Anda. Allah kamu sama Allah kami. Dan ketawa kamu. Biadab kamu. Emosi nih Suma anjing. Kalau kurap. debat emosi. Kalau emosi kalah Coba emosi. jawab saya. Emosi Kenapa Allah kalah. kamu itu betisnya ada. Nah, Tangannya kanan. nantang tapi Tangan nggak kasih dua lagi. alamat, kayak gitu. Bertanduk 7 bermata Bisa. 7 Wahyu 5 nomor 6 Tuhanmu itu begitu modelnya. Bertanduk 7 bermata 7 itulah Tuhan kau. Ya. Aduh, para sayang. Abangku Muhammad, abang, kalau Anda mau ribut begitu, Anda tinggal sebut Abang di mana. Biar teman-teman di sana sambut. berani kamu ngejeng. Mau cari tahu apa pengalaman? Lalu pakai berat. Iya kan abang yang nantang, bukan saya. Gimana ceritanya? Abang nantang tapi abang udah sebut alamat. Bang Suma. Siap. Bang Suma, kalau Bang Suma berpendidikan, caranya itu bukan kayak macam gitu. Teman Kalau Anda mau- itu berpendidikan kalau mau nggak? berargumen, Saudara, teman kalau Anda mau tadi itu berargumen, berpendidikan? Jangan menghujat, ya. Yang tadi teman Anda itu berpendidikan? Ya. Pendidikan anjing. Aduh, itu berpendidikan. Binatang. Oh, Kenal iya, bukan iya, deh, iya. binatang ranceng. Oh, iya. Ya kenapa? Kenapa? Diskusi yang baik, woi. Diskusi yang baik. Apa? Emosi dia, emosi Sama dia. orang. Emosi dia. Emosi dia. Diskusi yang baik ya. Gak usah diskusi kayak begitu. Jadi Emosi. Kenapa ini? Jadi begini Bang Suma, kita sama-sama saling menghargai. Oh, Ya, kalau menghargai. Kita ingin Bang Suma mau Ajak orang Anda berantem, diskusi yang menghargai. baik kau. Anda nasihati saya. Yang di samping Anda tadi itu apa? Kenapa nggak nasihati dia? Kok nasihati Ya. saya? Saya nggak ada bicara kotor. Saya nggak ada menghujat. Ini teman Anda ini. Iya, Tadi kau hujat-hujat karena orang dari- aja. Loh, Jadi salahkan Anda Bang nasihati, Karena- Anda nasihati teman abang, jangan nasihati saya. Karena dari tadi Abang Suma kan bilang, Apa tuh? Abang Suma punya gaya nyanyi itu kan, kita yang nonton juga kan, saya ini suka nonton Bang Suma juga loh. Saya menyanyi sesuai dengan Tapi- data dalil. Sakit rupanya. Ya, tapi itu penghinaan itu Bang. Coba ulang lagunya. Yang mana Kami yang saya hina? itu tidak enak loh. Coba. Ini yang mengakui teman-teman Anda mengakui bahwa Yesus itu lebih tua daripada ibunya. Diakan sama teman kalian. Kenapa jadi saya Siapa yang yang tersangka? mengakui? Yeah. Tadi. Semua teman-teman Anda mengatakan Yesus lebih tua dari Maria. Loh, itu Bang Suma yang tadi saya dengar itu Bang Suma yang bilang. Nah, sekarang Bang saya- Suma punya jawaban Sekarang berarti. saya tanya kepada abang ini. Dengar dulu. Tua mana Maria Berarti daripada Yesus? Bang Suma tadi kan bilang. Bang Suma tadi kan bilang. Iya kan? Berarti ibunya lebih
Yesus lebih tua daripada ibunya. Itu kata teman Anda, bukan Itu kan kata Bang Suma saya. yang bilang kan. Nah, sekarang siapa yang Alfa dan Omega itu siapa? Alfa dan Omega itu siapa? Sekarang jawab dulu. Sekarang saya tanya Bang Suma. Bang Suma tadi bilang, sekarang saya balik tanya Bang Suma. Tadi Bang Suma bilang berarti Yesus lebih tua dari ibunya. Itu kata ada di dalam kawan kitab Anda. di Injil mana? Di Injil mana yang mengatakan bahwa Yesus lebih tua daripada ibunya? Wahyu 1:8, Wahyu 1:18. Jawabnya itu jawabnya. Iya, buktikan. Nah, Silakan itu. baca. Di situ Yesus mengatakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Betul? Ya. Betul itu ucapan Yesus? Ya, betul. Nah, sekarang yang mana yang awal? Ya, Maria betul. atau Yesus? Nah ini kan Bang Suma orang punya pemahaman, kita punya pemahaman. Kenapa jadi Jangan saya yang memaksakan salah? Bang Suma punya pemahaman. Sekarang itu saya yang disamakan dengan salah. kita. Nggak malu. Beda loh Bang Suma. Nggak malu. Sekarang yang mana yang awal? Maria atau Ya. Yesus? Jawab. Ya? Yang mana yang Tetap awal? Yesus. Maria atau Yesus? Yesus yang awal. Berarti Yesus yang awal. Berarti Yesus lebih tua daripada ibunya, betul? Ya? Nah, sudah. Terus kenapa kau marah? Ya. Kau sendiri yang mengakui. Sekarang saya balik tanya lagi. Di mana yang di Injil mana yang mengatakan? Izinkan saya dulu di Injil bernyanyi. mana yang mengatakan Ada bahwa agama Yesus lebih tua? yang lebih tua anak dari ibunya. Izinkan saya nyanyi dulu, hiburan. Ada agama yang anak lebih tua dari ibu kandungnya. Oke, Bang Suma, saya mendoakan Bang Suma semoga selalu diberkati. Doakan Izin aja pamit ya. diri Anda supaya Ya, Anda salam bisa toleransi. keluar dari konsep tersebut. Jangan ajarkan Islam toleransi, Bu. Oke, Bang Suma. Jangan ajarkan Islam toleransi. Kalian kalau tidak ada toleransi Islam, habis kalian di Indonesia, habis. Rata kalian dengan tanah kalau Islam tidak toleransi. Camkan itu baik-baik. Gimana, Bang? Oke ya, udah ya. Gimana, Bang? Kalau Gimana, Bang? Islam Tadi Bang bilang tidak apa? toleransi, kalian sudah habis dari awal. Untung Islam itu toleransi, Bang. Oke, Bang ya. Sakit hati dia dibilang gitu, sakit hati dibilang gitu. Bang, kita sedikit, tapi kita tidak pernah takut, Bang. Iya, enggak, karena tidak ada yang menakuti kalian. Mati hari ini dan besok dan lusa Karena dan seterusnya. tidak ada yang Sama aja, Bang. menakut-nakuti kalian, justru kalian yang Satu saat menakut-nakuti pun semua kami. akan mati. Kami yang Jangan, Bang, takut. jangan Bang punya kata-kata gitu keluar Kami loh. yang takut sama kalian. Kami yang takut sama kalian. Karena kenapa? Penjajah dengan kalian sama-sama punya agama. Paham ya? Kita tidak pernah membunuh orang. Kita di dalam kita punya kitab tidak pernah diajak untuk saling membunuh. Agamanya sama. Tapi saling mengasihi. Yang pernah menjajah 350 tahun di negara ini, itu agamanya sama dengan Anda. Jadi mendengarkan nama agama Anda, kami takut, trauma. Kami ingat penjajah. Maaf Bang, itu fakta. Maafkan diriku yang menyentil Oke ya Bang ya, hatimu. jangan beta pungut. Oke Bang Suma. Oke saudara, oke, thank you. Toleransi buat Thank you. semua ya. Jangan Terima ajarkan kasih. kami toleransi, jangan. Kami adalah agama toleransi, jangan ajarkan kami itu. Ya, oke Bang. Kalian yang harus belajar, Ya, oke, Bang. Kita belajar tetap bertoleransi. Kalian yang harus belajar Karena toleransi. kita adalah Ya. satu bangsa, satu. Oke. Ya, silakan. Oke Bang, selamat malam. Iya, malam. Ya, bungkus kesakitan hatimu kawan, bungkus. Sakit hatiku. Oke, terima kasih Bang Juma. Izin turun Bang Juma. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Abangku. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ikal. Thank you Bangku. Masya Allah, luar biasa. Kenapa mereka naik-naik emosian? Emosi, dia ngancem, dia pula yang menyalahkan saya. Gimana ceritanya? Aduh. Ini lagi gara-gara lu tadi bilang
Siap bang. Mengaku dari ini yang mengaku dari Ambon tadi. Tadi saya cross check. Tadi saya telepon saudara saya juga. Saya suruh cross check yang bersangkutan. Saya kirim itu fotonya juga. Siap. Iya bang, iya bang. Oke, di bawah ya. Saya pantau. Siap, makasih abangku, makasih. Ini gara-gara Owen nih, gara-gara Owen tadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara lu, Wen. Lu bilang Yesus lebih tua dari Maria. Makanya teman-teman lu Saya nggak marah. emosi bang. Iya, tapi lu bilang tadi, lu bilang bahwa Yesus lebih tua dari Maria, makanya kawan-kawan lu marah. Aku yang jadi sasaran. Orang itu yang agak lain bang.